lagi di program Kampus Plus 62. Kali ini bersama dengan aku, Fitra dan Rata dari Unit Aktivitas Kerohanian Kristen Universitas Brawijaya akan menemani teman-teman semua di episode Kampus Plus 62 hari ini. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu Unit Aktivitas Kerohanian Kristen atau sering disingkat sebagai UAKKUB? Nah, aku spill sedikit ya. Jadi UAKKUB merupakan organisasi Kristen di Universitas Brawijaya yang membina seluruh mahasiswa Kristen sekaligus sebagai payung bagi PMK atau Persekutuan Mahasiswa Kristen di tingkat fakultas Universitas Brawijaya. Nah, kita udah tahu UAKKUB itu apa? Selanjutnya, kita akan menyaksikan 8 berita dari berbagai daerah, Malang, Bandung, Makassar, dan Semarang pada episode kali ini. Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo menyampaikan bahwa prestasi kampus biru di tingkat global terus naik. Hal tersebut disampaikan oleh Widodo di depan para pengurus dan anggota Ikatan Alumni yang hadir pada malam puncak apresiasi alumni akhir pekan lalu. Menurut Widodo, peringkat Universitas Brawijaya bersumber dari beberapa lembaga pemeringkatan terus naik sehingga reputasinya harus terus dijaga. Kepada para alumni, Widodo berharap agar terus mendukung berbagai langkah universitas sehingga dapat meningkatkan peringkatnya hingga masuk dalam barisan 100 kampus top dunia. Kesempatan ini juga saya sampaikan, alhamdulillah barusan kemarin Universitas Brawijaya mendapatkan 7 buah penghargaan dari kementerian. Nah, tepuk tangannya. Dan ini tentu dukungan dari semua pihak, kerja keras dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga saya sampaikan peringkat Universitas Brawijaya juga alhamdulillah naik. Menurut QS World University Ranking di Sustainability Development, universitas kita sudah berada di posisi 600 besar. Saat ini Universitas Brawijaya terus memacu berbagai program unggulan agar mampu meraih peringkat global yang semakin baik melalui jejaring bersama berbagai kampus top dunia. Selain itu, program hilirisasi juga menjadi andalan untuk menaikkan reputasi kampus biru. Forum Alumni Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menggelar musyawarah nasional yang berlangsung pada pekan lalu. Munas ini bertujuan untuk melakukan regenerasi kepengurusan agar organisasi alumni semakin solid dan mampu berkontribusi kepada fakultas. Ketua Forum Alumni Pengairan periode 2019 hingga 2024 Dr. Hari Suprayogi mengatakan bahwa Munas merupakan mekanisme rutin organisasi agar mampu membawa roda organisasi semakin baik. Hari berharap nantinya pengurus baru mampu semakin solid dan memiliki program yang lebih baik. Munas sebetulnya pengurus tahun yang bersangkutan ini udah masanya habis. Tentunya agenda yang pertama adalah pertanggungjawaban kan? Pertanggungjawabkan selama 5 tahun ya. Kemudian juga penggantian pengurus dong. Pemilihan, maka dilakukan musyawarah sekarang, musyawarah nasionalnya. Itu tentunya nanti kalau sudah terpilih yang bentuk membuat agenda kerja lagi. Gitu, melanjutkan agenda, termasuk melanjutkan agenda kerja yang sudah berlangsung. Gitu. Kuliah tamu? Iya, kuliah tamu itu kan sebetulnya kita perlukan. Kuliah tamu itu ya kita ngundang alumni yang di luar. Yang di luar, yang notabene mendapatkan ilmu-ilmu praktikal yang ada. Sekarang kan ilmu itu dinamis, berkembang terus. Yaitu supaya dibawa ke kampus. Sehingga mahasiswa-mahasiswa berikutnya lebih siap menghadapi dinamika yang ada di luar, di instansi, di swasta, dimanapun, termasuk internasional. Rangkaian Munas juga diisi dengan seminar sebagai media untuk sharing pengetahuan terbaru yang berkaitan dengan dunia pengairan baik secara nasional maupun global. Seminar juga menjadi ajang mahasiswa menyerap berbagai hal baru dalam bidang pengairan. Nurul Hikmah Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang berkunjung ke UB Medcom. Mereka berasal dari jurusan perkantoran yang ingin mengetahui digitalisasi yang dapat diterapkan dalam dunia perkantoran. Saat ini dunia perkantoran juga mengalami perubahan dari pekerjaan manual bergerak ke arah digital. Untuk itu, para siswa perlu mengetahui dan mengenali pekerjaan yang bersifat digital sebagai bekal dalam dunia kerja.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Jurusan Perkantoran SMK Darul Hikmah Muhammad Yasin di sela kunjungan tersebut. Tujuannya pertama untuk mengenalkan kepada anak-anak supaya digitalisasi itu seperti ini loh. Jadi perkantoran tidak hanya di sekolah saja, tapi bisa praktek ke sini. Jadi ada di sini radio, ada kemudian pertelevisian dan juga podcast gitu. Karena kami juga ingin bagaimana sih belajar, bagaimana nanti radio atau kalau program di manajemen perkantoran memang ada podcast, cuma memang belum terlaksana. Maksudnya sederhana alatnya, ya seperti HP dan lain sebagainya. Cuma kalau ke sini tujuannya bagaimana apa saja alat-alat podcast itu yang memang harus kami adakan nantinya seperti itu. Para siswa melihat proses produksi siaran di UB TV dan juga radio sebagai media yang tidak lepas dalam dunia perkantoran saat ini. Diharapkan para siswa memiliki bekal yang memadai dan dapat mengaplikasikannya dalam dunia kerja perkantoran selepas dari sekolah. Universitas Semarang meraih anugerah sebagai perguruan tinggi swasta dengan pengelolaan Abdi Master Progresif. Penghargaan itu diberikan dalam gelaran Anugerah LL Dikti Wilayah 6 tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Patra Jasa Semarang 12 Desember 2024. Tak hanya itu, USM turut dinobatkan sebagai PTS, pelopor pelaksanaan kegiatan Bursa Kampus Merdeka Mandiri LL Dikti Wilayah 6. Atas raihan prestasi itu, Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT, menyatakan bahwa torehan hasil ini menjadi prestasi baik hasil sinergi keluarga besar USM. USM menerima 2 penghargaan, yaitu penghargaan sebagai perguruan tinggi swasta, pelopor kegiatan usaha kampus Merdeka Mandiri, dan penghargaan sebagai perguruan tinggi swasta dengan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang terprogresif. Ini tentu saja menjadi sebuah kebanggaan untuk USM, dan terima kasih kepada LL Dikti yang memang memonitor perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Penghargaan ini sekaligus sebagai bukti bahwa usaha-usaha keluarga besar USM ini juga diamati oleh pemerintah, dan ini karya kita bersama. Keberhasilan USM menyandang 2 anugerah itu diharapkan dapat menjadi pemantik untuk terus meningkatkan kualitas mutu dan layanan yang dimiliki dalam penerapan Tridharma Perguruan Tinggi. Kepala LL Dikti Wilayah 6, Dr. Behimo Widyo Andoko, SH, MH, turut berharap capaian hasil ini dapat menjadi penyemangat untuk mencapai USM unggul. Ketika kita berikan anugerah, tentu saja ini menjadi penyemangat untuk terus bergerak, terus maju menuju unggul tadi. Ini kan unggul itu kan bisa kita siapkan, kita desain ya. Dengan capaian USM ini ada pertambahan guru besar, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Dan juga dalam hal pengelolaan ke depannya juga USM saya harapkan juga bisa lebih baik lagi untuk meningkatkan daya saingnya di antara teman-teman di LLDT lainnya. Kalau di LLDT Jawa Tengah kan kita prinsipnya bukannya saingan tapi sharing resource gitu ya. Itu saja nanti bisa menjadi momen bagi USM untuk terus bergerak, terus maju mencapai kelas unggul. Program Studi Sastra Rusia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran selenggarakan pementasan drama Rabu 18 Desember di Aula PSBJ. Adapun drama yang dipentaskan adalah drama komedi satir asal Rusia, Revizor karya Nikolai Vasilyevich Gogol. Drama ini menceritakan pejabat-pejabat pemerintah lokal yang korup dan suap di sebuah kota kecil, di mana mereka bodoh dan penuh kepalsuan. Drama Revizor secara harfiah artinya adalah Inspektur Jenderal, dramawan sekaligus sastrawan Nikolai Gogol menerbitkan ini pada tahun 1836. Mahasiswa program studi sastra Rusia menampilkan pementasan ini dalam bahasa Indonesia. Di bawah proyek supervisi Dr. Trisna Gumilarma. Ketua program studi sastra Rusia Dr. Tri Yulianti Karyaningsih mengaku bangga dengan kerja keras para mahasiswa melalui pementasan drama ini.
Di samping mendapat pengetahuan teoritis mengenai drama, Dr. Tri Yulianti juga berharap para mahasiswa mendapat soft skill di bidang pementasan. Pasti sangat baik sekali ya, saya juga sangat bangga ya. Beda gitu antara mereka di kelas dengan tadi di panggung, mereka semuanya keluar begitu, tidak dibuat-buat dan sebagainya. Saya juga melihat proses latihan mereka yang intensif itu selama 1,5 bulan ya, itu intensif latihan sampai sore sampai malam. Itu tentunya sangat kami hargai, dan itu tentu sesuatu yang sangat baiklah untuk organisasi Rusia. Harapan ke depan tentu kami tidak hanya membekali dengan teori, makanya ada proyek seperti ini, semua berbagi peran sesuai dengan kemampuannya. Ada yang menjadi aktornya, kemudian yang di balik layar itu juga hal yang memang sangat membantu. Jadi harapan kami nanti ke depan tidak hanya teori tapi punya soft skill di bidang itu, di bidang pementasan khususnya. Dalam kesempatan yang sama, sutradara pertunjukan drama Revizor, Mugni Rasya Syabana menyebut terdapat tantangan yang mereka hadapi selama berlatih drama tersebut. Ia berharap pementasan drama semacam ini akan terus berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin yang terlibat itu pertama dari Angkatan 22, itu hampir semuanya ikut di garapan kali ini. Lalu ada juga Angkatan 21, beberapa orang yang membantu di garapan ini. Dan untungnya kita dibantu juga dengan adik-adik tingkat kami dari Angkatan 23 dan juga 24. Lalu mungkin untuk kesulitannya sebetulnya karena kami sebetulnya bukan basic yang orang-orang teater, mungkin itu menjadi salah satu kesulitan utama sih sejauh ini. Harapannya sih mungkin supaya teater ini bisa dilanjutkan kembali ya, jangan sampai di sini saja. Karena apa yang udah dimulai ini mungkin kedepannya akan lebih baik lagi jika terus digali lagi lebih dalam ilmu-ilmunya. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk Universitas Hasanuddin Makassar kembali mengambil langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peresmian kampus program studi di luar kampus utama atau PSDKU di Jakarta. Soft launching yang digelar pada Sabtu 14 Desember 2024. Pemotongan pita oleh Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc yang didampingi para wakil rektor, Ketua Majelis Wali Amanat, hingga perwakilan dari Senat Akademik, menandai peresmian kampus PSDKU Unhas di Jakarta. Kampus PSDKU di Jakarta ini rencananya akan membuka jenjang S2 dan S3 pada 6 bidang studi, seperti kesehatan masyarakat, ekonomi dan bisnis, ilmu hukum dan ilmu-ilmu pertanian. Saat ini sekitar 30 calon magister dan doktor yang telah menyatakan berminat melanjutkan studi PSDKU di Jakarta. Kampus Unhas di Jakarta ini beralamat di Jalan Petojo Utara 7 nomor 8 dilengkapi apartemen dan restoran yang dikelola oleh Hotel Unhas Jakarta. Unhas tentu sebagai universitas yang bukan hanya besar di timur, harus bisa memberi kontribusi dalam penguatan sumber daya manusia di Indonesia. Sehingga keberadaan kampus di ibu kota negara, di kota metropolis Jakarta, itu merupakan keniscayaan. Universitas besar yang ada di Indonesia itu pada umumnya sudah punya kampus di Jakarta. Oleh karena itu Unhas tentu harus menandai era baru Unhas, di mana kita bukan hanya berada di timur tapi juga sudah berada di pusat pemerintahan dan juga pusat perdagangan, dan kota Jakarta tentu sudah kita tahu bersama sebagai kawasan yang menjadi epicentrum peradaban di Indonesia, dan di sini tentu juga pusat pemerintahan, ya masih pusat pemerintahan, dan oleh karena itu kita berharap bahwa Unhas kemudian melahirkan jejaring baru, suasana baru dalam menawarkan berbagai macam program-program pendidikan khususnya pasca sarjana yang menjadi atraksi baru ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari sekitar Jabodetabek dan tentu kawasan Sumatera juga. Dan kita berharap masyarakat Sulawesi Selatan khususnya yang juga berada di sekitar Jakarta, ayo jalan-jalan ke kampus ini, karena di kampus ini juga ada Hotel Unhas sekaligus
ada apartemen yang dikombin menjadi satu, ada kampus, ada apartemen, ada hotel, dan tentu ada nanti tempat untuk juga bercengkerama dalam suasana santai misalnya, dan akan ada semacam restoran atau apapun nanti namanya ya, ini belum diberi nama, sehingga ini bisa menjadi tempatnya para alumni UNHAS dan juga teman-teman yang cinta pada UNHAS untuk kita kongko-kongko di sini, tapi untuk kebaikan bangsa, untuk kita pikirkan bagaimana membangun Indonesia dari UNHAS dan dari kampus UNHAS Jakarta. Terima kasih. Prof. JJ pun berharap dengan peresmian kampus di luar Makassar ini mampu bersaing dengan kampus PSDKU lainnya yang telah lebih dulu hadir di Jakarta, dengan menawarkan program-program pendidikan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Jakarta, Tim Liputan UNHAS TV melaporkan untuk UB TV. Beginilah suasana kemeriahan barugaan di Pangeran Petarani Universitas Hasanuddin Makassar dalam kemeriahan Puncak Anugerah Kemahasiswaan pada Jumat 6 Desember 2024 siang. Kegiatan ini dihadiri ratusan mahasiswa berprestasi, UKM hingga BEM fakultas yang bertujuan untuk mengapresiasi mahasiswa berprestasi di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Gigi Muhammad Ruslin M.Kes PhD yang membuka kegiatan ini menyebut, jika total pencapaian di tahun 2024 yang diraih mahasiswa UNHAS mencapai 370 prestasi. Prof. Ruslin berharap dengan kemenangan UNHAS sebagai juara umum Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-37 yang telah digelar di Universitas Airlangga, Piala Adikarta bisa tetap bertahan di kampus merah ini. Kejuaraan PIMNAS menjadi salah satu prestasi unggulan yang berhasil diraih UNHAS tahun ini, adapun PIMNAS ke-38 akan digelar di Universitas Hasanuddin. Prestasi itu kurang lebih 370 prestasi mahasiswa Universitas Hasanuddin, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan itu mulai ada yang peringkat medali emas, perak, dan perunggu, dan juga ada beberapa prestasi individu yang mereka peroleh. Puncak prestasi mahasiswa UNHAS untuk kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, kita tahu bersama-sama bahwa kita sudah meraih Piala Adikarta dan membawanya ke Universitas Hasanuddin. Insya Allah tahun depan kita sebagai tuan rumah dan kami sangat berusaha keras untuk bisa bertahan sebagai pemenang di Piala Adikarta yang ke-38 dan yang sebagai pemenang yang kedua kalinya, insya Allah. Dalam Puncak Anugerah Kemahasiswaan tahun ini, kategori Outstanding of the Year berhasil diraih oleh Andi Fitria Idham, mahasiswi keperawatan 2020. Apresiasi ini membawa runner-up satu mahasiswa berprestasi UNHAS 2023 ini merasakan kebahagiaan mendalam dan menjadi tanggung jawab baru bagi dirinya. Andi Fitri Idham berharap dengan kategori yang diraihnya itu menjadi motivasi bagi mahasiswa UNHAS dalam mengukir prestasi nasional dan internasional. Saya sendiri sangat senang sekali pastinya karena merasa diapresiasi sama kampus, sama kemahasiswaan juga, jadi rasanya senang sekali dan pastinya di satu sisi memang senang, tapi di sisi yang lain rasa kalau ini ada tanggung jawab juga, dimana saya harus buktikan juga kalau memang nominasinya atau penghargaan yang saya dapat ini memang sesuai dengan capaian saya. Harapan aku buat kedepannya semoga teman-teman dan mahasiswa Universitas Hasanuddin selanjutnya bisa terus melanjutkan jenjangnya di Pilmapres, semoga nanti bisa lolos lagi final setingkat nasional dan mungkin insya Allah semoga ada bisa dapat juara di Pilmapres tingkat nasional mungkin itu. Beberapa kategori lain dalam anugerah kemahasiswaan ini antara lain Youth Student of the Year, Freshman of the Year, The Golden Student of the Year, hingga kategori tingkat BEM dan UKM. Dalam acara ini juga dihadiri Direktur Kemahasiswaan UNHAS, Dr. Abdullah Sanusi yang memaparkan rentetan prestasi tahun 2024 dan aktivitas yang mendukung pengembangan kreativitas mahasiswa. Puncak Anugerah Kemahasiswaan juga dimeriahkan penampilan tari Toraja oleh UKM Seni Tari UNHAS. Zulkarnain, UNHAS TV. Pentingnya nilai dan sikap integritas menjadi perhatian besar bagi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Hal ini diwujudkan dengan menggelar Integrity Fair dengan penekanan sikap integritas kepada mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir. Dekan Fakultas Hukum Dr. Aan Eko Widyarto mengatakan bahwa integritas menjadi poin penting yang diterapkan oleh pihaknya kepada mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir. Berbagai langkah sudah dimatangkan oleh fakultas dengan menggunakan pendekatan teknologi sehingga integritas diharapkan dapat menjadi budaya dan karakter di Fakultas Hukum. Ini seminar sekaligus dalam rangka Integrity Fair. Jadi ide pertamanya adalah untuk meningkatkan integritas di ruang akademik ya, dalam rangka mencetak mahasiswa yang nanti ketika lulus kita harapkan punya nilai integritas. Dari hal yang kecil, mereka di bangku kuliah itu sudah belajar integritas, diharapkan ketika lulus maka akan memiliki integritas yang tinggi. Nah, dalam hal ini integritas yang kami bangun adalah integritas kejujuran dalam mengerjakan tugas akhir. Mereka dengan sistem yang akuntabel didukung oleh USAID diharapkan mampu melakukan tugas akhir ini dengan cara membuat tugas akhir yang memenuhi standar secara akuntabel. Akuntabelnya adalah persentase untuk Turnitin itu bisa dilampaui, kemudian campur tangan manusia itu juga atau pegawai dalam hal ini dikurangi sehingga integritasnya betul-betul by system. Nah, selama ini kadang memang banyak usaha mahasiswa yang dilakukan agar mereka mudah dalam tugas akhir, ya ini menempelkan gambar sehingga nggak bisa didetek oleh sistem anti plagiasi, kemudian mengganti kadang-kadang dengan bahasa Jawa, ya, uang diganti duit, bisa gitu. Nah, itulah kreativitas anak muda sebenarnya. Nah, cuman perlu kita kita lambari lah dalam ini dengan cara membuat sistem yang terintegrasi. Aan berharap dengan memiliki integritas yang tinggi, maka para mahasiswa dapat menjadi calon pemimpin yang berkarakter baik di masa depan. Integritas yang kuat dapat menjadi benteng bagi calon pemimpin dalam menghadapi berbagai arus yang saling bertolak belakang dan melawan nilai positif yang ada. Nah, gimana teman-teman? Seru kan ya beritanya? Bagi teman-teman yang penasaran tentang UAKKUB, boleh langsung kepoin aja di media sosial kami di Instagram @UAKKUB. Nah, Kampus Kelas 62 hadir setiap Jumat pukul 14.30 dan juga tayang di UB TV Brawijaya setiap minggu pada pukul 1 siang. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya, sehingga UB TV semakin berkualitas. Sampai jumpa!